Hello everyone, we are from Group 11, Class AB46, Combined 05 and 06, Literacy and Technology courses, majoring in Business Administration, Faculty of Economic and Business, Telkom University. In this video, we will explain the result of our final assignment, with the title is Transformasi Digital UMKM dengan Aplikasi Core, Inovasi Pemesanan dan Pembayaran Efisien, which consists of myself, Giska Fatia Fadita Atmaja, with my friends Mohrizal Ardiansyah, Al-Fatir Nuriski, Yolanda Usman, Bastian Fahreza, and Benaya Rafael. Without further ado, let's go straight to the explanation. Yang pertama di sini ada latar belakang, yang dimana UMKM merupakan usaha mikro kecil dan menengah yang merupakan tulang punggung ekonomi di Indonesia. Berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, banyak UMKM di sektor kuliner yang menghadapi tantangan dalam mengelola pemesanan dan pembayaran, terutama ketika terjadi lonjakan dalam jumlah pelanggan. Proses pemesanan manual seringkali mengharuskan pelanggan untuk mengantri dan memakan waktu, yang dapat mengurangi kepuasan dari pelanggan itu sendiri. Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan aplikasi pemesanan makanan yang berbasis QR Code mulai dilirik sebagai solusi praktis untuk mempercepat layanan tanpa perlu investasi besar. Oleh karena itu, Core dirancang untuk mendukung UMKM dalam menyediakan layanan pemesanan yang lebih cepat, mudah, dan ramah lingkungan. Cukup dengan memindai QR Code, pelanggan dapat melihat menu dan memesan lalu membayarnya secara mandiri, sehingga dapat membantu UMKM dalam mengoptimalkan layanan dengan biaya yang lebih rendah. Lalu selanjutnya ada manfaat, yang dimana dengan adanya core ini dapat membantu meningkatkan efisiensi layanan tanpa perlu mengeluarkan biaya besar untuk teknologi canggih, sehingga dapat membantu dalam meningkatkan daya saing di tengah industri kuliner yang kompetitif. Core juga dapat memberikan kemudahan dan pengalaman yang lebih nyaman dalam memesan dan membayar, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan dari pelanggan. Yang terakhir, di sini manfaatnya adalah Core dapat meningkatkan pengalaman dan keterampilan dalam mengembangkan solusi teknologi yang dapat diterapkan untuk memberdayakan UMKM di Indonesia. Terima kasih. Ada pula di sini tujuan yang dimana menghadirkan sistem pemesanan dan pembayaran berbasis QR Code dan sangat terjangkau dan juga mudah digunakan untuk UMKM kuliner. Nah, yang kedua, membantu UMKM meningkatkan layanan kepada pelanggan dengan mengurangi waktu tunggu dan antrian. Yang ketiga, memberikan solusi teknologi sederhana yang dapat mendukung UMKM dalam menghadapi tantangan operasional dan mengurangi waktu tunggu dalam antrian. Keempat, memberikan kontribusi positif dan pengembangan ekonomi lokal melalui peningkatan daya saing UMKM di era digital. Ada pula saya akan menjelaskan tentang produk. Dari produk ini, kami ingin menjelaskan tentang apa itu Core. Nah, Core adalah aplikasi mobile untuk pemesanan makanan dan minuman di restoran, tersedia untuk Android dan iOS. Dan aplikasi ini mendukung multi payment yang dimana dapat real time order, memungkinkan pengguna memesan tanpa antri, dan memungkinkan juga bekerja sama dengan restoran mitra untuk menghadirkan layanan efisien. Keunggulan Core meliputi fitur lengkap, biaya pemakaian terjangkau, dan dukungan untuk konsumen individu maupun bisnis. Dan fokus utama untuk Core sendiri memperluas kemudahan akses pemesanan di berbagai restoran di Indonesia, menghadapi persaingan dari aplikasi online delivery dan e-wallet. Terima kasih. Kita akan masuk ke analisis usaha. Yang pertama dari strength, yaitu fitur multi-payment dan real-time order, yaitu memberikan kemudahan dan kecepatan kepada konsumen sehingga meningkatkan pengalaman pengguna.
Dan layanan untuk B2C dan B2B, yaitu menjangkau individu sekaligus bisnis seperti perusahaan atau kantor, dan memperluas target pasar. Lalu untuk weakness sendiri ada kebergantungan pada mitra. Jadi aplikasi core itu sangat tergantung pada kerjasama dengan mitra restoran, sehingga apabila kerjasama tersebut terganggu, maka hal ini dapat berdampak buruk pada aplikasi. Lalu untuk opportunities, pertumbuhan pasar pemesanan makanan online. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan aplikasi pemesanan makanan online meningkat sangat signifikan, sehingga hal ini dapat menjadi peluang bagi aplikasi core. Dan untuk threats-nya sendiri, ada regulasi pemerintah yang ketat. Pemerintah dapat menerapkan regulasi yang lebih ketat untuk aplikasi pemesanan makanan online yang dapat mempengaruhi operasi dan keuntungan perusahaan. Dan juga persaingan yang terus meningkat. Persaingan di industri aplikasi pemesanan makanan online semakin meningkat sehingga hal ini dapat mempengaruhi pangsa pasar perusahaan. Lalu untuk analisis usaha, yang pertama dari customer segment, ada pelanggan restoran yang menggunakan. Lalu gadget ketika bepergian atau cashless, yaitu pelajar, pekerja, dan pelanggan restoran. Lalu ada key activities, yaitu eh, menyediakan aplikasi secara publik, terutama pada mitra yang menyarankan penggunaan scan pada pelanggan restoran. Lalu ads dan making engagement dari sosial media untuk mendapatkan user dan mitra. Lalu ada manajemen data dan pengguna. Kalau dari value proportion, mempermudah user untuk melakukan order. Lalu dan menu dengan lebih mudah dan cepat di berbagai jenis restoran. Lalu menghindari user dari panjang dan sesak antrian. Lalu mitra restoran dapat mengurangi tenaga dan kasir dan mendapatkan citra modern serta menarik pelanggan. Untuk key resource sendiri ada aplikasi core, Google Maps, dan infrastruktur server. Untuk customer relationship-nya adalah mengadakan program loyalitas atau reward point bagi pengguna yang sering menggunakan aplikasi core. Lalu menjaga kualitas pelayanan seperti memastikan pesanan dapat diterima dengan tepat, waktu, dan dalam kondisi yang baik. Serta menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan mitra restoran, termasuk memberikan dukungan teknis untuk menggunakan aplikasi core, serta membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan mitra restoran seperti memberikan promosi khusus atau diskon biaya bagi layanan. Lalu untuk key partnership, ada mitra restoran dan responden riset, lalu ada partner bisnis, penyedia infrastruktur server, mentor, dan penyedia data. Untuk cost structure-nya, biaya pembuatan produk, aplikasi core di fase pertama, lalu mobile apps dan web development, penyewaan infrastruktur server, research and development, biaya API Google Maps, gaji pegawai, dan biaya pemeliharaan dan perbaikan sistem. Selanjutnya itu ada analisis produksi. Analisis produksi dari core meliputi proses dan target produksi. Proses produksi terbagi dalam 4 tahap. Yang pertama itu riset pasar dan pengembangan konsep. Yang kedua desain dan pengembangan aplikasi. Yang ketiga uji coba dan debugging. Serta yang terakhir itu ada peluncuran dan pemasaran. Target produksi adalah menciptakan aplikasi yang efisien, mudah digunakan, serta membantu restoran mengurangi antrian dan meningkatkan layanan. Indikator keberhasilan meliputi jumlah pengguna aktif, restoran mitra, kepuasan pengguna, jumlah pemesanan, dan pendapatan dari biaya pemakaian. Analisis ini membantu core memproduksi aplikasi secara efektif untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan mitra. Selanjutnya itu ada analisis pasar. Yang pertama itu ada TAM atau Total Addressable Market. Core menargetkan 6.600.000 UMKM kuliner di Indonesia dengan potensi menjangkau 5.940.000 unit usaha, mendukung digitalisasi sektor kuliner melalui fitur seperti pemesanan real time dan multi pembayaran. Yang kedua itu ada SAM atau Serviceable Addressable Market, yaitu pasar yang dijangkau adalah 3.901 UMKM kuliner di Kota Bandung atau setara dengan 10% dari total pasar. Sebagai target awal untuk mendukung digitalisasi lokal dan meningkatkan efisiensi operasional UMKM. Yang terakhir itu ada SOM atau Serviceable Obtainable Market, yaitu fokus awal pada 39 UMKM di sekitar Universitas Telkom atau 0,006% dari total pasar
sebagai strategi membangun kepercayaan pengguna sebelum ekspansi ke pasar yang lebih besar. Selanjutnya itu ada diagram tentang market size. Jadi service available market itu 10%, service obtainable marketnya itu 0,006%, dan total available market itu 90%. Lalu di bagian selanjutnya yaitu ada strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran core mencakup segmentasi pasar yang jelas yaitu B2B untuk UMKM kuliner seperti restoran dan kafe serta B2C untuk konsumen individu. Lah. Kolaborasi dengan UMKM dilakukan melalui pelatihan dan penyuluhan agar mereka dapat mengoptimalkan. Lalu selanjutnya ada untuk profil tim ada Al-Fatir Nurizki tugasnya adalah membuat desain sistem, membuat UI desain dari aplikasi, membuat prototipe dari aplikasi. Lalu selanjutnya ada Murizal Ardiansyah sebagai hacker di mana akan membuat aplikasi back end dan penetration testing. Lalu ada Bastian Fariza sebagai hustler, tugasnya akan merumuskan latar belakang, solusi, dan mencari peluang bisnis dari permasalahan yang ada. Lalu ada Yolanda Usman, yaitu tugasnya adalah mengidentifikasi peluang pasar baru dan menganalisa kompetitor serta tren pasar. Lalu selanjutnya ada Gisca yang dimana tugasnya adalah merumuskan model bisnis dan mengintegrasikan ide tim. Lalu ada Benaya Rafael, tugasnya adalah melakukan strategi pemasaran. Lalu di rencana penggunaan anggaran, ada pengembangan produk untuk UI UX desain aplikasi yang jangka waktunya permanen dengan harga satuan 5 juta dengan total harga 5 juta. Penanggung jawab Al-Fatir Nurizki. Lalu untuk pengembangan produk mobile developer di mana permanen dengan harga satuan 175 juta untuk proyek tersebut, di mana penanggung jawab Murizal Ardiansyah. Lalu ada pemasaran advertising dengan kuantitas 20 kali iklan dengan harga satuan per iklan 5 juta dengan total sekitar 100 juta yang penanggung jawabnya adalah Bastian Fareza. Lalu ada legalitas perusahaan. Nah, pembuatan nama PT yang jangka waktunya digunakan permanen. Lalu untuk harga pembuatannya sekitar 4 juta di mana penanggung jawabnya adalah Yolanda Usman. Oke, selanjutnya ada proyeksi pendapatan aplikasi core. Di sini kami berasumsi mendapatkan omset sebesar 800 juta dalam waktu setahun dan APP-nya itu ada pada 450 juta, maka setelah dikurangi HPP itu berada pada 350 juta laba kotornya. Lalu dikurangi lagi dengan biaya beban operasional lagi yaitu 286 juta. Maka hasil akhir dari laba bersihnya yaitu 64 juta. Kesimpulannya yaitu dari laporan laba rugi aplikasi core untuk periode 1 tahun ini menunjukkan bahwa aplikasi ini diproyeksikan dapat menghasilkan pendapatan sebesar 800 juta dengan laba bersih yang positif sebesar 64 juta. Setelah memperhitungkan biaya-biaya operasional, meskipun ada pengeluaran yang signifikan untuk pengembangan produk, pemasaran, dan beban lainnya, aplikasi core tetap mampu menghasilkan laba yang menguntungkan. Hal ini menandakan bahwa aplikasi core memiliki prospek yang baik dalam jangka panjang dengan manajemen biaya yang tepat dan pengelolaan pendapatan yang efektif. Dengan demikian, aplikasi ini dapat dijadikan sebagai model bisnis yang berpotensi untuk berkembang dan memberikan dampak positif bagi UMKM di sektor kuliner ini. Oke, sebagai penutup saya akan menjelaskan sedikit tentang video dari prototipe yang sudah kami buat. Nah, yang pertama ada halaman login ya.
kalian harus verifikasi dulu dengan nomor Anda, lalu kalian akan sampai di halaman utama, lalu kalian akan scan barcode yang ada di restorannya, lalu kalian bisa mengorder dengan aplikasi Core, lalu melakukan payment juga di aplikasi Core. Di sini banyak pilihan, lalu kalian akan mendapatkan notif setelah memesan orderan yang ada di restoran, dan masih banyak fitur lainnya. Oke, sekian dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah melihat video ini. Saya Al-Fatir, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.